Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menginformasikan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi mengenai pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Ratnasari Irsyad Damayanti. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara terdiri dari mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Di mana tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di mana trilogi pendidikan terdiri dari 3, yaitu Ing Narso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Narso Sung Tulodo, yaitu guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Guru menjadi suri tauladan yang baik bagi murid. Ing Madya Mangunkarso, guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Di sini guru sebagai motivator. Tutwuri Handayani, guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Di sini guru sebagai fasilitator bagi siswa-siswinya dan memberikan arahan yang baik kepada murid. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menginformasikan mengenai kodrat terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kebiasaan yang terbentuk dari lingkungan tempat tinggal, sedangkan kodrat zaman, masing-masing zaman memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini, abad ke-21 di mana era revolusi industri, guru dituntut untuk mengenal IT lebih baik karena mereka, para murid, sudah mengenal sosial media dan IT lebih baik. Dalam proses pendidik sebagai menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Asas Trikon. Asas Trikon terdiri dari kontinuitas, yaitu melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak maju, kita tidak boleh lupa akan nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Yang kedua adalah konvergensi. Perubahan-perubahan dalam pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah konsentris. Pendidik harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar karena setiap orang berputar dan beredar sesuai sumbunya. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, guru mendominasi pembelajaran, di mana saya masih menggunakan teacher center dengan metode pembelajaran yaitu ceramah. Yang kedua adalah tidak mempedulikan apakah murid benar-benar paham. Jadi, saya hanya mengejar materi-materi yang saya berikan tanpa mempedulikan apakah murid paham atau tidak. Yang ketiga adalah murid harus fokus, rapi, tenang dalam belajar. Kelas adalah sepenuhnya kuasa dari seorang guru. Siswa tidak memiliki kekuasaan di sana karena yang saya pelajari adalah guru sebagai pengelola dalam kelas. Kesuksesan pembelajaran dinilai dari pencapaian kognitif. Sebenarnya ada 3 dalam proses pembelajaran, kognitif, psikomotor, dan efektif. Hanya yang sering saya gunakan dalam proses pembelajaran hanya dinilai dari nilai pencapaian kognitif. Ketuntasan dalam pembelajaran lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Karena bagi proses pembelajaran, nilai yang diberikan dan nilai yang didapatkan adalah yang lebih penting daripada mengetahui tentang karakteristik murid. Setelah mempelajari modul 1.1 ini mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya lakukan selama ini sebagai pendidik kurang tepat.
Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari yang pertama adalah guru bukan penuntut tetapi menuntun. Di mana di sini saya mencoba untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dari pembelajaran yang hanya saya yang memberikan pembelajaran terus-menerus, saya menjadi fasilitator bagi murid sehingga mereka bisa belajar dengan saya sebagai menuntun, bukan sebagai penuntut mereka untuk bisa seluruh pembelajaran saya. Yang kedua adalah murid sebagai subjek pembelajaran. Saya memperlakukan murid sama rata dengan tingkatan mereka sendiri-sendiri, memastikan bahwa melakukan proses pembelajarannya secara menyeluruh. Yang keempat adalah guru bukan penguasa kelas, adanya kolaborasi antara orang tua, murid, dan lingkungan. Di sini saya mengetahui bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru bukanlah penguasa di dalam kelasnya. Karena lingkungan dan orang tua adalah tempat pendidikan pertama bagi murid, di mana kodrat alam dan kodrat zaman itu sangat berlaku bagi murid, karena dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda, memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Di sini saya mulai memahami karakteristik dari peserta didik dan mulai mencoba untuk melakukan yang terbaik agar peserta didik bisa menjadi lebih baik. Yang dapat saya terapkan pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sesuai metode, yaitu student center, di mana murid menjadi fokus utama saya di sini. Menerapkan pembelajaran abad 21 di mana berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Setelah pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengetahui bahwa mengenali karakter dan latar belakang murid itu perlu untuk menjalin komunikasi yang baik antar guru dan siswa. Pembelajar tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Saya tidak bisa meminta anak untuk bisa dari A sampai Z. Jika anak tersebut memang tidak bisa, maka tugas saya hanyalah menuntun dia agar dia bisa semaksimal mungkin dari dirinya. Saya tidak bisa memaksakan bahwa dia harus bisa seluruh pembelajaran yang sudah saya berikan. Kemudian penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara selama di sekolah adalah dengan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Di mana pembiasaan di sekolah sudah menyambut siswa di pagi hari dengan tersenyum dan menyapa mereka dengan baik. Kemudian sudah ada dalam profil pelajar Pancasila dengan beriman dan bertakwa, dengan sholat duha, begitu juga dengan berpikir kritis dan juga tetap menjalankan pembiasaan yaitu senam pagi, di mana mereka harus memiliki kualitas baik itu dalam pemikiran maupun dalam kesehatan fisik dan mental. Setiap anak memiliki kodratnya sendiri-sendiri, maka setiap anak memiliki keinginan dan pencapaiannya sendiri-sendiri. Tanpa membatasi dia dalam berkreasi, mereka bisa mencari ekstrakurikuler yang kira-kira sesuai dengan minat dan bakat mereka menuju keselamatan dan kebahagiaan mereka sendiri. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.